Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 10 kelompok 2 bagian 2 akan mempresentasikan mind map implementasi World of Government atau WOG di era transformasi digital sesuai dengan potensi lokal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Hendra Adi Setiawan. Yang kedua, Murni Lisna Sari. Yang ketiga, Nur Apriliana Rahma. Yang keempat, Normalina. Dan yang kelima, Novita Anggriani. World of Government pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam 1. Pembangunan kebijakan, 2. Manajemen program, dan yang ketiga pelayanan publik. Selanjutnya, jenis pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dibedakan menjadi pelayanan jasa dan pelayanan barang. Pelayanan jasa yaitu pelayanan yang diberikan dalam bentuk jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contohnya seperti pendidikan, penyelenggaraan transportasi, dan juga pemeliharaan kesehatan. Sedangkan pelayanan barang yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jenis barang yang dapat digunakan oleh publik. Misalnya penyediaan tenaga listrik, jaringan telepon, serta penyediaan air bersih. Selanjutnya adalah penerapan World of Government. Beberapa contoh penerapan World of Government di Kota Banjarbaru yaitu antara lain: yang pertama, PSC atau Public Safety Center 119 adalah pusat komunikasi dan tim reaksi cepat pertolongan pertama pada kasus krisis kesehatan akibat kecelakaan lalu lintas, kebakaran, bencana, serta bekerja sama dengan tempat pelayanan kesehatan darurat yang sesuai secara bertahap. Di masa pandemi ini, PSC merupakan suatu pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menangani kasus COVID-19 dengan cepat, tepat, dan cermat. Yang kedua, e-tilang atau tilang elektronik merupakan sistem yang dikenakan oleh penegak hukum yaitu polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas di Kota Banjarbaru. Untuk mengecek e-tilang ini dapat dilakukan dengan mengunjungi website Polres Banjarbaru atau dengan mengunjungi pihak ketiga seperti cektilang.com. Untuk pembayaran denda itu sendiri dapat dilakukan secara mandiri melalui ATM ataupun m-banking tanpa harus datang ke kejaksaan. Dan setelah proses pembayaran denda dilakukan, maka SIM dan STNK pemilik akan dikembalikan langsung ke alamat pemiliknya melalui Pos Indonesia. Yang ketiga, Mall Pelayanan Publik merupakan tempat berlangsungnya pelayanan terpadu baik dari instansi pemerintah, BUMN, BUMD maupun pihak swasta yang berada dalam satu gedung yang terintegrasi. Mall pelayanan publik ini dapat memberikan pelayanan publik secara prima kepada masyarakat khususnya di wilayah Kota Banjarbaru. Sejauh ini ada 8 gerai yang sudah beroperasi di Mall Pelayanan Publik Kota Banjarbaru, meliputi Samsat, Dinas PMP TSP, BPPRD, BNN, Polres, Bank Kalsel, Bank BRI, serta BPJS Ketenagakerjaan. Yang keempat, aplikasi Cangkal merupakan aplikasi di Play Store yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan dan informasi serta memberikan perlindungan cepat dari Polres Kota Banjarbaru. Cangkal merupakan kepanjangan dari Cegah Kejahatan dan Kamtibmas lainnya. Selain mengedepankan pelayanan canggih berbasis teknologi informasi seperti mempermudah masyarakat dalam pembuatan SIM, SKCK, surat keterangan catatan kepolisian, Polres Banjarbaru juga mengkolaborasikan pelayanan non-teknologi informasi dengan membentuk unit patroli reaksi cepat yang rutin berpatroli pada malam hari, pada jam-jam rawan, serta pada pagi hari dengan patroli bersepeda menjaga Kamtibmas. Yang kelima, Baparak, Baurusan Perizinan Parak oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMP TSP,
di mana inovasi ini membantu masyarakat dalam mengurus perizinan mereka. Di samping memberikan informasi, juga dilakukan perizinan secara online bagi pelaku usaha. Hal ini semakin meningkatkan peluang penanaman modal di Kota Banjarbaru. Yang keenam, Lapat Enak, lahir dapat akte anak, yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banjarbaru. Inovasi lahir dapat akta anak maksudnya adalah bagi ibu hamil yang melahirkan di Rumah Sakit Daerah Idaman Banjarbaru akan langsung mendapatkan akta kelahiran pada saat pulang. Yang ketujuh, Si Pintar, sistem pencari informasi tata ruang, adalah aplikasi penyediaan informasi data penanganan jalan dan jembatan di Kota Banjarbaru berbasis IT oleh Dinas PU dan Penata Ruangan Kota Banjarbaru. Praktek Wall of Government dalam pola pelayanan publik terdiri atas yang pertama, pola pelayanan teknik fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Contohnya seperti pemungutan pajak yang dilakukan oleh kantor pajak dan pengurusan izin berlayar oleh kantor syah bandar. Kedua pelayanan tersebut masing-masing dilakukan oleh lembaga yang memang sesuai dengan kewenangannya. Yang kedua adalah pola pelayanan terpadu satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada instansi pemerintah yang masih terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pola pelayanan jenis ini tidak meleburkan kewenangan beberapa instansi yang ada di dalamnya. Sebagai contoh adalah pengurusan perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat. Unsur instansi yang ada di kantor Samsat terdiri dari kepolisian, Jasara Harja, dan Dinas Pendapatan Daerah. Ada pula kantor Samsat tertentu yang dilengkapi bank daerah setempat. Selanjutnya, pelayanan terpadu satu pintu merupakan pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Pola pelayanan jenis ini merupakan salah satu bentuk kelembagaan whole of government yang lebih utuh, di mana pelayanan publik disatukan dalam satu unit pelayanan saja dan rantai izin sudah dipangkas menjadi satu saja. WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Contoh pola jenis ini adalah pengurusan perizinan di Kantor Badan Koordinasi dan Penanaman Modal atau BKPM. Kemudian pola pelayanan terpusat, yaitu pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola ini mirip dengan pelayanan satu atap dan pelayanan satu pintu. Perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang diberikan kepada koordinator. Contoh pola pelayanan terpusat adalah kepengurusan paspor oleh kantor imigrasi dan pengurusan akte kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Demikian presentasi mind mapping implementasi whole of government di era transformasi digital dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.